Ketemu lagi dengan saya Doni Erdian, TSS 291 Solo punya. Hari ini saya akan coba jelaskan tutorial sablon foaming dengan efek X-Pub. Ini kebetulan kita pakai water base Unita Pasta. Untuk bahan pendukungnya di sini ada rubber UTSS Orient untuk mixing ini, UTSS Super Clear untuk base, dan ini UTSS Super White untuk top coat. Ini kita coba satu warna dulu ya. Untuk media printnya saya akan coba pakai kain 30S ya, yang tipis. Dan dimana kalau kita main di 30S itu agak-agak tricky ya, soalnya biasanya belakangnya agak ngembos, nggak enak ya kelihatannya, jadi kayak mengkerut. Untuk pencampuran foaming sama Super Orientnya ini kita banding 50 ya. Kebetulan kita akan tes cuman 3 piece, paling 50 gram cukup lah. Oke, tetap jangan lupa diaduk ya sebelum memakai cat apapun itu. Tetap kita harus coba ngaduk ya. Ini untuk Orientnya, cuma jangan lupa diaduk juga. Kita bikin 60 aja lah. Oke, kita buletin 60. Ini foamingnya. Oke, sip game. Ini untuk foamingnya ya, ntar kita tes colek terus heat gun ya untuk lihat apa efek ngembangnya seperti apa. Di sini saya kenapa pakai plastik untuk mixingnya? Pertama, media yang saya mau print cuma 3 piece ya, jadi saya lebih ke mengirit aja. Dan untuk pencampuran di plastik ini saya rasa lebih blendingnya lebih sempurna ya untuk apa daya aduknya dibanding yang cup. Kalau untuk apa quantity dikit tadi berapa, 60 gram lah kalau nggak salah. Tapi untuk produksi massal tetap harus di cup ya, yang apa yang besar. Kita coba tes dulu colek ya, hampir mirip kayak apa main di cas plastik sih sebetulnya. Kalau saya ya tes colek untuk melihat apa daya X-Pub-nya ya. Oke, kita tes colek. Ini cuman untuk tes colek ini, untuk ketahanan dia pasti rapuh ya, soalnya tes colek ya. Untuk daya X-Pub-nya udah oke, kita langsung eksekusi. Oke, di sini untuk tahap-tahapnya, untuk awal kita pakai base clear ya. Untuk kuncian ke kain biar nggak ambrol, kita pakai UTSS Super Clear. Fungsi si base ini untuk mengunci dari foaming ke tinta base-nya. Jadi saling kunci ya. Untuk di 30S saran saya 2 kali kering ya. Tapi makin tebal gramasi, saya rasa untuk base clear-nya cukup sekali. Ini ada 2 screen. Yang satu untuk base sama top coat, yang satu lagi khusus untuk foamingnya. Oke, ini clearnya. Jangan lupa diaduk seperti biasa, kawan-kawan. Untuk mesh screen sendiri yang saya pakai di sini T54 seperti biasa. Oke, kita back dulu. Jangan lupa ditutup ya setelahnya, soalnya kita main rubber. Kalau tetap terbuka biasanya rentan mampet ya. Oke, dia transparan ya. Untuk base nya harus kering ya. Kita coba 2 kali aja dulu. Sekali lagi. Oke, untuk yang kedua kita tetap keringin ya.
Oke, setelah kering kita masuk ke fase yang foamingnya. Ini kita coba 2 kali ya, 2 kali kering, yang satu kita coba 3 kali untuk melihat hasil expat bulatnya. Oh ya, untuk rakal kelenturannya saya pakai yang kode 70A merah ya. Biasa, jangan lupa ditutup. Jangan kering aja, tapi jangan dia sampai ngembung ya. Fokuskan kering aja, soalnya rubber itu sendiri lebih cepat nguapnya dia dibanding solvent plastik ya. Oke, 2 kali kita coba, 2 kali, yang satu kita coba 3, kalau enggak 4 kali lah. Oke, 2 kali juga udah padat deh kelihatan ya, tapi tetap kita butuh top coat ya untuk hasilnya biar lebih lembut. Oke, yang ini kita 2 kali, yang ini kita coba 3 kali ya untuk melihat perbedaannya. Jangan terlalu kering, soalnya kalau terlalu kering biasanya ada kayak efek airnya dia dipaksa naik ya, dipaksa mateng kering, jadi kayak efek jerawat kecil gitu lah. Jadi cukup kita butuh uap panasnya aja, dia cepat kering banget. Yang satu kita coba 3 kali ya. Lebih padat ya 3 kali. Oke, setelah itu masuk ke fase top coat ya. Kenapa harus pakai top coat? Pertama, biar hasilnya lebih lembut, dan apalagi ketika kita mau ngejar warna lebih cenderung solid dibanding yang langsung bikin warna mixing foaming ya. Sekarang kita top coat memakai pure putih, cukup 1 kali aja. Biasa, jangan lupa diaduk. Oke. Oke, di sini seperti biasa. Tapi kalau saran saya ya, setelah masuk kita cabut, terus diangin-angin. Di sini kita main rubber ya, soalnya dari dulu kalau rubber sendiri sebetulnya saya dulu nggak pernah di press ya, justru lebih cenderung matangnya di angin-angin, justru dia orang Sunda bilang mah di poet dijemur tapi dengan kondisi suhu ruangan ya, untuk buang si uap airnya. Dari segi kualitas yang pengeringannya alami itu lebih kuat kalau rubber dibanding yang dipaksa pakai heat gun terus masuk press. Nah, untuk proses finishing pematangannya kita besok ya, soalnya ini di sini kita main rubber yang notabene untuk pengeringan alami biasanya dia daya cengkram ke kainnya lebih kuat dibanding yang dipaksa pakai pengering otomatis ya, kayak heat gun, flash dryer, curing. Jadi saran saya setelah main rubber foaming itu sendiri, digantung aja dia kayak jemuran itu kurang lebih 12 jam. Nah, baru setelahnya di press di suhu 150 cukup 9 detik ya, tapi nggak terlalu neken dia, tapi agak ngambang. Oke, untuk finishingnya kita lihat besok, dan hasil besok tes QC scratching garuk, tarik sama cuci ya. Oke, dari saya untuk proses pengesutannya cukup sekian untuk rubber foaming kali ini. Kita lihat besok hasilnya. Oke teman-teman, kita coba
finishing ya untuk yang kemarin kita print foaming. Ini yang foamingnya 2 kali dan ini yang sekali. Untuk suhu di 150, 10 detik cukup ya. Oke, dan untuk tekanan dia cukup, nggak terlalu menekan ya. Kalau bisa ini rata ya, biar matang semua. Rata. Oke, efeknya kita lihat ini yang 2 kali. Oke, ntar kita coba tes tarik ya sama tes cuci. Ini di 30 untuk efek ngembosnya. Dia nggak terlalu signifikan ya, ada dikit tapi masih aman lah, masih enak buat dilihat, nggak terlalu maksain jatuhnya. Yang kita 3 kali. Oke, ini yang 3 kali foamingnya dia lebih enak ya ngembangnya ya, kelihatan ya. Dan untuk teksturnya juga oke. Udah cukup. Oke, setelah ini kita coba tes scratching ya, untuk membuktiin apakah dia pecah atau tidak. Ini yang 2 kali. Oke, sekarang kita coba tes scratching ya, tarik-tariknya ya, nggak apa-apa ya, dia nggak pecah ya teman-teman. Oke, ketika kita pakai kaos dengan notabene 30S nggak digini juga kali, cuman ini untuk ngebuktiin tingkat kekuatan tintanya ketika SOP, ketika kita bermain X-Pub water base ya, yang didiamkan kurang lebih minimal 12 jam. Nah ini hasilnya. Ntar kita tes cuci, kita tes kucek ya. Untuk scratching dia udah kuat ya, nggak ada belah ya, berarti boleh dibilang ini tintanya udah matang. Ini juga saya yakin sama. Oke, sekarang kita tes cuci. Oke, come on. Sekarang kita tes cuci. Di sini kita memakai jenis 2 sabun. Kita langsung tes cuci dua-duanya ya. Oke, soalnya ini untuk pengecekan sendiri untuk sekarang jarang ya yang dicuci kucek. Lebih idealnya sebetulnya pakai mesin cuci sih kalau ngikutin zaman sekarang, tapi ya emang kita harus QC-nya seperti ini ya. Ya saya sendiri sebetulnya pengen tahu lebih ke kekuatan si tintanya juga. Jadi ketika udah ada tutorial yang kita bikin, dan ketika di lapangan ada yang melakukan dengan tinta yang sama dan hasilnya kurang maksimal, ya berarti ada siapa yang kelewat biasanya ya. Oke teman-teman, di sini kita lihat ya, ini yang udah kita cuci, ini kotor sih, sorry. Ini udah kita cuci dan boleh dipastikan nggak ada retak sama sekali ya. Ini di sini cuman bulunya dia tentara banget ya, bulu kainnya dia naik ya. Tapi untuk si tintanya sendiri dia nggak ada pecah ya, berarti boleh dipastikan untuk treatment dan tintanya works ya.
Oke, ini yang 2 kali. Oke. Nah, ini yang 3 kali. Oke, sip. Cukup lah. Nggak terlalu aksi berlebihan. Oke, yang 3 kali juga sama ya. Jadi intinya ketika ini bulunya naik tuh, bulunya naik ya. Tapi untuk kalau cintanya dia nggak ada cracking ya. Oke ya. Oke, berarti di sini untuk foaming expandnya sesuai kebutuhan ya. Soalnya yang 2 kali agak terlihat lebih apa? Lebih enak yang 3 kali ya, benar nggak, Pak kameramen? Jadi sesuaikan dengan kebutuhan juga. Kalau emang yang butuh expandnya lebih gelembung, kita bisa main dari gitukan ataupun mixing ya. Kemarin kita untuk rubber orient di sini itu lebih ke TW ya, yang ada buat warna biasanya. Kalau di kita buat warna tuh namanya kodenya orient. Nah itu campur si Xpop 150, ada sebetulnya kita ada punya 3. Kenapa saya pakai yang 150? Dia di tengah-tengah ya, nggak terlalu over Xpop ataupun kurang ban. Tapi dengan yang 150 dengan hasil yang sekarang ini buat saya udah worth it. Oke, buat teman-teman yang tutorial foaming, mudah-mudahan special effect khususnya water base naik lagi ya price-nya. Dan saya ada Median dari toko Sablon SPS atau Opang. Sampai jumpa, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang nontonnya di waktu itu. Hasta la vista. Pokoknya tonton terus channel kita lah. Mudah-mudahan kita bisa sharing bareng ya. Di sini kita belajar ya, bukan mengajari. Oke? Hasta la vista, baby.